Aku udah kasih semuanya buat dia tapi dia ninggalin aku. Bangsat. Psycho, 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 psycho. Banyak laki-laki di luar sana yang hanya modal dusta. Kalian udah pasti tahu lah ya, yang sering disingkat itu jadi modus atau mokondo, ya kan? Banyak sekali laki-laki di luar sana yang hanya mau ngobrol janji-janji manis untuk mendapatkan suatu hal. Udah nggak asing lah ya, kayak begitu mah ya. Laki-laki sih. Tapi guys, ini yang paling gue sebelin ya. Laki-laki itu banyak sekali yang masa-masa PDKT, laki-laki itu pasti gencar banget. Pernah nggak kalian jujur, kalian komen dulu di bawah, kalian sebagai yang perempuan pernah nggak ngerasain laki-laki di masa PDKT itu lebih banyak usahanya, lebih effortnya lebih luar biasa ketimbang pas udah pacaran dan udah mendapatkan apa yang dia mau. Apapun itu, misalkan perhatian kah, segala macam lah bentuknya, keinginan laki-laki. Dan laki-laki juga, kalian para laki-laki yang pernah bikin begitu, coba tulis komen di bawah, kenapa kalian bikin kayak gitu? Kenapa kalian berbeda ketika lagi PDKT sama ketika sudah pacaran? Coba tulis dulu di bawah, karena gue juga bingung ya, gue bukan laki-laki dan gue nggak tahu pola pikir kalian itu seperti apa. Kayak kalian ngerasa udah puas gitu, maksudnya kalian ngerasa udah mendapatkan kesenangan, udah mendapatkan kepuasan ketika lo udah bisa menjadikan dia pacar lo gitu. Nggak masuk akal aja sih menurut gue ya. Menurut gue pribadi, ketika memang lo sayang sama dia, lo menjadikan dia pacar lo, malah ketika udah pacaran lo akan lebih menjaga dia gitu, lo akan lebih bikin dia bahagia. Banyak sekali terjadi seperti itu. Tapi dan ada lagi yang paling ngebetein dari laki-laki yang cuma modal dusta, yang cuma mulut manis doang. Ini adalah laki-laki yang mempergunakan kemampuan marketingnya. Menurut gue ini kemampuan marketing dalam hal menjual dirinya sendiri. Jadi, untuk mendapatkan kepuasan seks dari perempuannya. Jadi ketika laki-laki ini akan usaha kasih janji-janji manis, ya gombal-gombal ya kan, sampai nanti perempuan ini kasih dia kepuasan seks. Ini yang bikin gue emosi naik darah turun tai. Jujur aja, kalau misalkan memang lo hanya nafsu, ini buat laki-laki ya, kalau misalkan lo hanya nafsu, kenapa lo nggak beli aja sex toy? Atau lo pergi ke Pijat Plus Plus, telepon aja orang-orang yang open sex, yang suka bikin di media sosialnya, sayang aku lagi open BO aku lagi open booking untuk hari Sabtu. Kan bisa gitu loh. Kenapa harus perempuan yang niatnya itu pengen cari pasangan gitu? Gue nggak habis pikir sih. Gue nggak tahu ya, alasannya kalian para laki-laki berbuat seperti itu tuh apa? Nggak mampu? Ya kalau nggak mampu ya udah beli sabun batangan aja, atau enggak diakalin kayak pakai botol kayak lo bolongin, atau bantal guling kayak atau apa kayak gitu. Jangan ngerusak orang lain dan jangan nyakitin orang lain hanya untuk memenuhi kepuasan lo doang. Ini gue bikin videonya berusaha supaya tidak terbawa emosi, supaya nggak maki-maki kalian laki-laki bodoh di sebelah sana. Tapi ini gue nggak offense sama siapapun ya. Gue hanya mencoba mencari tahu dan mencoba mencerna dan mengajak kalian untuk berdiskusi. Menurut kalian nih laki-laki seperti ini tuh kayak apa sih? Karena gue nggak habis pikir juga. Ya, gue juga sering diperlakukan seperti itu sama laki-laki. Bukan udah dipakai habis itu ditinggal, bukan, tapi yang dikejar mati-matian ya kan, digombalin habis-habisan. Tapi bagusnya gue nggak suka digombal-gombalin, gue nggak suka mulut-mulut manis. Lo cukup bilang A B B dan gue nggak perlu omongan lo, gue cuma perlu lihat tindakan lo doang. Jadi kalau laki-laki yang mulut manis modal dusta, udah bye duluan sama gue, karena gak ada gunanya. Kita realistis aja,
Ya kan? Lo jangan cuma jualan titit lo doang. Nggak guna sama gue. Tapi yang gue heranin juga, kenapa perempuan itu gampang banget kemakan omongannya. Padahal sedangkan ya, di mana-mana, di media sosial manapun, lo sudah gampang mencari cerita atau membaca kisah-kisah true story di mana dia dipermainkan sama laki-laki. Dan gue yakin di lingkup kalian pun pasti pernah ada orang yang merasakan itu. Hal-hal seperti itu terjadi kepada dia tuh pasti seenggaknya 1-2 tuh pasti ada. Lo udah tahu ceritanya seperti itu, lo udah tahu laki-laki mulutnya manis banget, tapi lo masih aja kemakan omongannya. Gue juga pernah kemakan omongannya, tapi nggak sampai rela untuk kasih semuanya buat tuh laki-laki. Cuma laki-laki yang main-main doang ya goodbye aja gitu. Emang kalian nggak seleksi dulu apa gitu? Kalian nggak punya standar gitu? Maksudnya bukan berarti standar yang gue mau laki-laki yang harus ganteng, yang harus tinggi. Enggak, bukan standar seperti itu. Maksudnya standar laki-laki yang menurut lo baik, standar laki-laki yang bisa lo jadikan pasangan lo. Coba deh tolong, emang perempuan itu lebih pakai perasaan, tapi ada baiknya menurut gue kalau lo juga pakai nih buat nentuin mana laki-laki yang baik buat lo atau enggak. Dan please banget jangan sembarangan juga ngasih kalau ke siapapun. Emang lo kira rakyat? Hah? Emang lo kira negara? Kalau kata Yuda di video Friends with Benefit yang gue ngobrol sama Yuda part 1, kalau nggak salah nih linknya ada di sini, yang dia bilang merak, singkatan dari merak itu memek rakyat. Nah, jangan sampai lo kayak gitu, men. Ya kan? Seorang perempuan juga harus punya harga diri dong. Dan laki-laki juga. Lo sebagai laki-laki juga harusnya punya harga diri. Kalau lo bikin kayak gitu, bikin lo merayu perempuan hanya cuma untuk having sex abis itu lo tinggal, menurut gue itu lo gak ada harga dirinya. Lo ada laki-laki paling males sih gue lihat sebenarnya. Sorry to say ya. Tapi, aduh, udah deh. Kalau lo ngedeketin gue, lo pasti udah blacklist langsung. Dari awal lo blacklist. Bukannya apa-apa ya, bukannya mau so jual mahal atau apa. Oh, setiap orang mau laki-laki mau perempuan harus jual mahal. Kalau lo jual murah, lo bakalan terus disakitin, men. Lo cuma jadi bahan permainan orang-orang doang. Dan gue heran kenapa banyak perempuan yang masih kemakan. Dan juga laki-laki yang tukang mainin perempuan. Laki-laki lo pada gak mikir apa? Kalau lo punya adik, lo punya saudara, lo punya kakak, atau bahkan nyokap lo, kalau dibikin kayak gitu sama orang kayak gimana? Sama juga. Kalau lo mainin anak orang, tuh anak perempuan orang, mau dia punya kakak, mau dia punya adik, ketika mereka tahu saudaranya disakitin sama lo, mereka juga pasti marah. Ya kan? Lo udah nyakitin adiknya, cuy. Lo udah nyakitin saudaranya, cuy. Lo udah make mereka, abis itu lo tinggal. Apalagi laki-laki yang udah ngehamilin perempuan, abis itu ditinggal. Wah, itu brengsek banget sih. Asli itu brengsek banget. Sumpah. Itu rasanya pengen gue unyeng-unyeng tau gak? Kalau lo belum siap punya anak, ya gak usah bikin anak. Jangan lo buat anak lo coba-coba. Buat anak lo coba-coba. Heran gue. Anjing. Sebel, gue kesel banget apa. Ya ampun. Coba ya temen-temen tolong buat para laki-laki stoplah bikin kayak gitu. Ya jangan hanya pikirkan titik kalian untuk masuk ke gua-gua. Para perempuan di luar sana juga punya perasaan. Dan perempuan-perempuan di luar sana kalian, hai cinta, jangan juga kalian termakan omongan-omongan manis dan dusta-dusta itu. Dan kalian harus tegas. Kalau emang kalian nggak mau kasih ya udah bilang aja, gua nggak mau lo putusin, mau lo jungkir balik, gua nggak mau sebelum lo nikahin gua. Bilangnya begitu. Tapi kalau kalian punya pendirian, kalau nggak punya pendirian, kalau kalian memilih untuk memberikan juga ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kalau lu udah kasih semuanya sama dia, lu udah kasih tuh, lu udah having sex sama dia terus lu ditinggal. Jangan sampai lu keluar kata-kata bilang kalau aku udah kasih semuanya buat dia tapi dia ninggalin aku. Bangsat. Itu bangsat. Kalian tunggu video selanjutnya, gue akan ngebahas tentang itu. Kalian tunggu aja. Gue emosi banget sama orang yang suka bilang kayak gitu. Jadi, man please, buat laki-laki di luar sana jangan terlalu obral kalian punya titit. Jangan titit kalian tuh kayak flash disk bisa dicolok ke CPU mana aja.
tolong banget ya, tolong sekali. Dan juga perempuan-perempuan di luar sana, jangan bikin lubang kalian itu macam merak yang bisa dimasuki, dan jangan bikin memek kalian itu jadi memek negara guys, please, tolong, oke? Gue nggak mau so normatif yang bilang kalian harus takut sama, kalian harus pikirkan penyakit apa yang akan kalian, nggak. Itu keputusan kalian masing-masing. Gue hanya untuk ingetin, kalau misalkan kalian memilih untuk melakukan itu, tolong banget, safety can be fun. Kondom harganya udah ada yang 12 ribuan, jadi tolonglah pakai ya. Jangan menambah beban, mau beban keluarga kalian kek, mau beban diri kalian sendiri kek, tolong banget jangan ya. Oke, jadi buat laki-laki di luar sana, stoplah brengsek. Jangan lupa untuk sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang masih butuh sindir. Kalau misalkan kalian berani, perempuan-perempuan di luar sana saya tantang yang jadi korban, gue tantang kalian untuk tag video ini atau share video ini ke laki-laki yang pernah bikin kayak gitu sama kalian. Kalau kalian berani aja, oke? Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Psycho Mars, gue pamit.